selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 25 April 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, gempa tektonik bermagnitudo 7,3 mengguncang pantai barat Sumatera, tepatnya di Kepulauan Mentawai pagi tadi. Gempa ini berpotensi tsunami dan dirasakan kuat hingga seluruh Kepulauan Nias. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki update dengan magnitudo 6,9 epicenter gempa bumi. Terletak pada koordinat 0,94 derajat lintang selatan dan 98,38 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 177 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada kedalaman 23 km. Terjadi pada hari Selasa 25 April 2023 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Gempa tektonik ini sangat dirasakan kuat getarannya hingga seluruh Kepulauan Nias. Video amatir warga dari Kecamatan Hibala dan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan mengungsi secara mandiri beberapa saat setelah getaran kuat dirasakan pada dini hari tadi. Bahkan dikabarkan sempat terjadinya ketinggian gelombang laut beberapa sentimeter dan naik ke tepian garis pantai daerah itu. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Gunung Sitoli membenarkan telah menerima informasi terkait dampak kegempaan tersebut melalui pemerintah Kecamatan Hibala Nias Selatan. Sejauh ini belum ada korban jiwa atas dampak gempa, namun terus dipantau perkembangannya melalui koordinasi berbagai instansi terkait di daerah. Nah, kita sudah berkomunikasi dengan camat di Hibala di saat terjadi gempa dan adanya potensi tsunami, mereka evakuasi mandiri ke tempat daerah-daerah tertinggi. Dan setelah itu, sejam kemudian kita memberikan informasi bahwasanya informasi tsunami telah berakhir, mereka sudah kembali lagi ke rumah masing-masing. BMKG kini terus memberikan pembaharuan informasi mengenai perkembangan aktivitas kegempaan, namun warga di daerah Kepulauan Nias yang rentan dengan bencana gempa bumi telah diimbau agar selalu waspada terhadap potensi gempa susulan, apalagi saat berada di dalam gedung bangunan rumah. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 7,3 skala Richter yang terjadi di Mentawai, Sumatera Barat, kedalaman 84 km ini juga terasa kuat di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa bumi tersebut berpotensi peringatan dini tsunami membuat warga di pesisir pantai mengungsi. Malam dini hari tadi, masyarakat di pesisir pantai berhamburan keluar rumah dan mencari tempat lebih tinggi dari permukaan laut setelah diguncang gempa bumi magnitudo 7,3 skala Richter yang mengguncang Mentawai, Sumatera Barat. Gempa bumi dari kedalaman 84 km ini juga terasa kuat dirasakan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bahwa gempa bumi magnitudo 7,3 ini berpotensi tsunami untuk wilayah Sumatera Utara. Dari informasi BMKG tersebut membuat masyarakat di pesisir pantai barat Mandailing Natal khawatir terjadi tsunami dan gempa susulan. Sehingga masyarakat berhamburan keluar rumah dan mencari tempat lebih aman dari gelombang laut. Sementara kerusakan akibat gempa bumi tersebut belum ada teridentifikasi. Karena jam 3 dini hari itu terjadi goncangan gempa yang dimana setelah kita selidiki itu ada potensi dari BMKG, ada potensi tsunami dini. Jadi kita langsung arah pulang karena untuk mengamankan kita yang datang ke Pantai Barat ini. Kalau rencananya sih pulang karena masih ada rasa takut atau gimana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Muksin Nasution mengatakan bahwa BMKG kembali mengeluarkan informasi terkait gempa bumi magnitudo 7,3 tersebut tidak lagi berpotensi tsunami. Sementara masyarakat yang sempat mengungsi akibat gempa bumi tersebut sudah kembali ke rumah masing-masing dan sudah beraktivitas seperti biasanya. Pemirsa, usai melaksanakan Lebaran 1444 Hijriah di kampung halaman di Sumatera Utara, KM Kelut mengangkut arus balik tujuan Batam, Tanjung Balai Karimun dengan membawa penumpang sebanyak 2.150 orang. Penumpang yang naik dari Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan pada umumnya tujuan ke Batam, Tanjung Balai Karimun dan ke Tanjung Priok ini usai melaksanakan Lebaran di kampung halamannya di beberapa daerah di Sumatera Utara. Penumpang yang kembali ke daerah asal karena pada hari Kamis tanggal 27 sudah kembali masuk kerja. Kepala PT Pelni Medan, Biwa Abi Laksana menjelaskan, kapal KM Kelut pada arus balik tujuan ke Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Priok, Jakarta membawa penumpang arus balik perdana dari Pelabuhan Belawan sebanyak 2.150 orang. Kemudian kapal KM akan kembali membawa penumpang arus balik dari Pelabuhan Belawan pada 30 April ke Batam. Jadi untuk hari ini ada 2.150 penumpang yang naik dengan tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Jakarta. Sementara untuk Tanjung Balai Karimun ada 170 orang penumpang, 174 tepatnya. Pulang ke Batam. Pulang ke Batam. Sebelumnya Lebaran di sini. Iya. Oh iya. Ini balik dengan siapa? Sendiri. Sendiri ya. Ini maksudnya mau bekerja di Batam kembali? Iya. Lebaran di Medan, mau ke Batam juga, keluarga di Batam. Oh, keluarga di Batam. Ini mau balik ke Batam gitu ya. Kalau di Medan di mana? Merambi. Oh. Untuk hari ini, Senin 24 April 2023, KM Kelut membawa penumpang tujuan ke Tanjung Balai Karimun sebanyak 74 orang. Batam sebanyak 1.742 orang dan ke Tanjung Priok sebanyak 232 orang. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan dalam mengamankan arus balik di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan Senin siang mengerahkan 2 ekor anjing pelacak spesial. Kedua ekor anjing yang dipergunakan khusus didatangkan dari Polda Sumatera Utara untuk mendeteksi narkoba dan bahan peledak yang dibawa para penumpang kapal KM Kelut. Aksi kedua anjing pelacak ini saat diperintahkan sangat menurut, seperti saat melakukan deteksi keseluruhan koper dan juga tas barang milik para penumpang. Kemudian si pengasuh kedua anjing pelacak ini untuk duduk dan melakukan permintaan maaf kepada para penumpang yang koper dan tasnya telah diperiksa dengan cara menciumnya. Si anjing pelacak ini kemudian duduk sambil mengangkat kedua kaki ke depan dan hal ini mengundang kekaguman warga yang menyaksikannya. Salah seorang penumpang, Ibu Nengsih, langsung membelai kepala anjing pelacak tersebut. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampu Bolon didampingi Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan, Kapten Wisnu Handoko dan Kepala Sah Bandar Utama Pelabuhan Belawan, Kapten Barto Hari Raharjo menjelaskan bahwa kedua anjing pelacak tersebut membantu mendeteksi bahan-bahan berbahaya seperti bahan peledak, narkoba, dan yang dibawa para penumpang kapal. Situasi berjalan aman dan lancar. Kemudian sebelum kedatangan keberangkatan kita juga sudah melakukan pengamanan baik itu di dalam maupun di luar. Termasuk juga kemarin kami melakukan tes urin terhadap nakoda dan ABK kapal kedatangan keberangkatan dengan tujuan agar nantinya perjalanan akomodasi laut ini semuanya berjalan dengan lancar. Ini kami gunakan antisipasi adanya peredaran narkoba ataupun miras dan lain-lain yang masuk ataupun keluar ya dari wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Karena saat ini kami sedang melaksanakan operasi ketupat Luba 2023. Ketiga pejabat Pelabuhan Belawan ini langsung melepaskan tali kapal KM Kelut dari border agar kapal berangkat ke tujuannya di Batam dengan membawa penumpang sebanyak 2.150 orang.
Pemirsa, sebuah rumah toko di kawasan Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung, hangus terbakar pada Selasa dini hari tadi. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 1 ini dengan cepat merambat ke lantai 2 dan juga lantai ketiga. Warga Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung dikagetkan dengan kepulan asap yang disusul dengan bunyi ledakan dari dalam sebuah ruko grosir 3 lantai dini hari tadi. Ruko grosir yang diketahui menjual bahan keperluan sehari-hari ini dengan cepat dilahap api dalam hitungan menit. Seorang penghuni sempat terjebak di dalam ruko sebelum akhirnya dapat menyelamatkan diri dengan dibantu warga sekitar. Petugas Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Medan yang menerima informasi langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya petugas damkar di lokasi api telah membesar dan merambat hingga ke lantai 3 ruko. Petugas awalnya sempat kesulitan memadamkan api sebab pintu ruko dalam kondisi terkunci. Namun petugas kemudian mendobrak pintu agar dapat menyiramkan api ke titik api yang berada di lantai bawah. Kepala Dinas Damkar Kota Medan Muhammad Yunus menyebut tak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Seorang penghuni yang berada di dalam ruko berhasil diselamatkan warga, sedangkan penghuni lainnya disebut sedang berpergian mudik lebaran. Ada lebih kurang 4 unit armada yang kita turunkan ke lokasi. Sementara untuk lokasinya kendala ada seperti apa? Nah, sementara tidak ada. Ini bangunan permanen 3 tingkat. Jadi kebetulan memang ditinggal oleh pemiliknya hanya 1 orang yang menjaga. Jadi untuk sementara korban jiwa atau luka negatif dan saat ini kami sudah persiapan untuk balik kanan. Dugaan awal apa, Pak? Nanti dalam penyelidikan tim investigasi kami dan pihak berwenang. Dalam waktu 2 jam, petugas damkar akhirnya dapat memadamkan api. Sebanyak 4 armada damkar Kota Medan dikerahkan dalam pemadaman kali ini. Beruntung tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk mengantisipasi dampak buruk akibat curah hujan tinggi dan penyakit tanaman, para petani melakukan upaya preventif dengan jamur trichoderma dan pupuk organik. PPL Dinas Pertanian Karo terus melakukan penyuluhan mengurangi pestisida dan juga pupuk kimia. Curah hujan yang masih tinggi menyebabkan tanaman hortikultura seperti sayuran rentan terkena penyakit. Kondisi ini berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman dan juga buah yang mengakibatkan hasil produksi menurun. Untuk itu perlu upaya yang preventif dan bercocok tanam saat curah hujan tinggi. Seperti media tanam yang tinggi, memberikan jamur trichoderma dan juga pupuk organik. Salah seorang petani kentang di Desa Sukandebi, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Helmi Tarigan mengatakan, sebelumnya pernah menanam 5.000 bibit kentang, namun akibat jamur penyakit sekitar 2.000 batang dan buah membusuk yang disebut penyakit mati gadis. Sejak tahun 2020 lalu, sesuai arahan dari PPL Dinas Pertanian Kabupaten Karo, para petani menguji coba jamur trichoderma dan hasil panen sangat baik. Jamur diberikan mulai dari pembibitan sampai dengan perawatan. Jamur trichoderma merupakan salah satu jenis jamur yang sangat membantu dalam pengendalian perkembangbiakan jamur yang menyerang tanaman. Karena jamur trichoderma memiliki sifat antagonis terhadap jamur patogen yang menyebabkan berbagai penyakit tanaman, serta pemberian pupuk organik yang diharapkan dapat menekan kerusakan tanaman, juga menekan biaya karena mahalnya pupuk non-subsidi. Menggunakan untuk menaikkan pH tanah dan mengemburkan tanah. Nah, kita menggunakan kaptan. Nah, sesudah itu sekitar 10 hari baru kita menggunakan tarik benang arang. Setelah itu kita taruh bibitnya. Itu maka baru bisa kita taruh pupuk organik. Itu pun tidak boleh kena menggunakan trichoderma.
Guna membantu para petani, Dinas Pertanian Kabupaten Karo melalui penyuluhan pertanian mencoba satu alternatif solusi untuk menyikapi berkurangnya pupuk bersubsidi, yakni berupa pelatihan teknis kepada kelompok tani dengan memanfaatkan agen hayati seperti jamur trichoderma untuk membasmi jamur penyebab penyakit tanaman. Selain itu membuat pupuk organik cair ekoenzim untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil pertanian yang ramah lingkungan. Dan meningkatkan biaya produksi. Tentunya itu juga memaksa petani untuk lebih kreatif. Karena yang kita sampaikan tadi, pelatihan-pelatihan tadi seperti jamur, bakteri yang sifatnya anti patogen, anti terhadap hama penyakit itu meningkatkan daya tahan tubuh. Itu semuanya pada akhirnya meningkatkan daya tahan dari tanaman itu sendiri. Pemirsa, peningkatan nasabah Pegadaian kerap terjadi saat momentum Lebaran setiap tahunnya. Seperti yang terjadi di salah satu kantor Pegadaian milik BUMN di Kota Medan, Sumatera Utara. Pada Lebaran kedua, tak sedikit warga Kota Medan yang melakukan tren titip gadai guna mudik Lebaran. Aktivitas salah satu kantor jasa Pegadaian di Jalan Pegadaian Kota Medan, Sumatera Utara pada Lebaran kedua tampak ramai dan tak seperti biasanya. Tampak puluhan warga mengantri guna melakukan tren titip gadai barang yang tak dibawa mudik agar aman dan tak menimbulkan kekhawatiran selama berada di kampung halaman. Tren titip gadai ini memang selalu terjadi setiap tahunnya karena masyarakat merasa lebih aman dengan menitipkan barangnya di kantor jasa Pegadaian. Salah seorang warga, Fahrul, menyebutkan dirinya menggadaikan sejumlah barang dan kendaraan untuk nantinya ditebus kembali setelah kembali mudik Lebaran yang diperkirakan pada Lebaran ke-7. Hal ini kerap dilakukan masyarakat sebagai solusi atas khawatirnya pencurian barang berharga yang kerap meningkat pada momen Lebaran. Tren titip gadai ini pun dinilai masyarakat menjadi solusi jika bingung dengan keamanan barang berharga maupun kendaraan yang ditinggal di rumah saat mudik Lebaran. Pertama memang biar di rumah nggak khawatir kan Bang, barang dititipkan. Yang kedua prosesnya cepat. Kita bawa KTP sama barang, biasanya langsung cair di hari yang sama. Berarti untuk antisipasi kehilangan juga? Iya, karena kan repot mudik kan Bang, bawa perhiasan atau titip di rumah juga khawatir kan. Pimpinan Pegadaian Arif Rinardi Sunaidi menyebut perusahaan Pegadaian menjamin keamanan barang-barang maupun kendaraan yang digadaikan. Tren titip gadai saat mudik Lebaran yang dilakukan masyarakat pun disebutnya telah menjadi rutinitas setiap tahunnya saat jelang Lebaran hingga hari ketiga Lebaran. Sebab mudik Lebaran tak hanya dilakukan masyarakat saat menjelang Lebaran, namun ada masyarakat yang melakukan mudik Lebaran pada hari Lebaran kedua hingga ketiga. Dirinya memprediksi tren titip gadai akan mencapai puncaknya pada Lebaran ketiga sebelum nantinya akan menebus kembali barang yang digadaikan atau dititip. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, libur Lebaran masyarakat mulai memadati sejumlah lokasi wisata. Salah satunya adalah wisata bersejarah Istana Maimun. Tak hanya dapat mengenalkan sejarah kepada anak, lokasi ini anak-anak juga dapat bermain secara bebas di depan halaman istana. Cuti bersama pada momen libur Lebaran masih dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu lokasi yang dipadati warga adalah Istana Kesultanan Delhi atau Istana Maimun di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun. Ribuan warga memadati bangunan bercorak Melayu dan Persia itu. Hanya dengan tiket masuk Rp10.000, warga sudah dapat masuk ke istana ini dan menyaksikan benda-benda peninggalan Kesultanan Delhi tersebut. Di ruang utama istana, pengunjung langsung disuguhi sebuah singgasana sultan yang saat ini dijadikan tempat upacara adat. Tak hanya itu, beberapa kursi zaman dahulu, senjata, alat musik, dan juga foto-foto juga masih disimpan rapi di lokasi wisata ini. Di Lebaran kedua hari ini rame, tapi banyak yang di bawah, naik ke atas. Kalau untuk
pengunjung yang di dalam sendiri, Kak? Ini udah mencapai kurang lebih sekitar 700 orang yang naik. Kita satu orang 10.000. Dan itu normal untuk di hari ini ya Pak? Normal, kita setiap hari normal Flat, ya? 10.000 flat air. Kita di dalam itu ada penyewaan baju adat, ada toko souvenir juga, ada beberapa spot foto juga. Tengku Anissa, pengelola Istana Maimun mengatakan puncak pengunjung pada momen libur lebaran ini akan terus meningkat hingga hari kelima lebaran. Untuk harga tiket masuk, Anissa menyebut tidak ada perbedaan antara hari libur dan juga hari besar maupun hari biasa. Pemirsa, suasana lebaran sangat dirasakan umat Islam, khususnya di Kabupaten Langkat. Di hari libur Idul Fitri, ratusan pengunjung memadati lokasi wisata air terjun yang berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Berbagai macam cara mengisi waktu liburan panjang lebaran. Salah satunya adalah dengan membawa keluarga menikmati indahnya air terjun yang konon katanya bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menghilangkan pegal-pegal di badan, migrain dan juga pusing kepala. Lokasi wisata air terjun yang berada tidak jauh dari pemandian alam Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan yang indah seperti batu besar yang membuat lokasi ini begitu indah dan cantik untuk berfoto selfie. Tidak salah kalau lokasi air terjun ini begitu banyak dikunjungi oleh wisatawan. Untuk mandi di air terjun ini, para pengunjung harus antri karena lokasinya tidak begitu luas. Menuju lokasi air terjun ini, pengunjung harus berhati-hati berjalan di batu besar karena licin. Sambil menunggu antrian, para pengunjung memanfaatkan waktu untuk berfoto dengan latar bebatuan besar tersusun teratur, ditambah lagi hutan yang begitu indah di sekeliling air terjun. Debbie, salah seorang pengunjung, mengatakan air terjun ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lokasi air terjun ini sangat indah, kedepannya akses jalan ini harus dibenahi agar pengunjung lebih mudah ke lokasi air terjun tersebut. Dek, ini lagi ngapain nih? Air terjun, konon katanya bisa menyembuhkan pegal-pegal di badan. Oh, air terjunnya gimana, cantik? Air terjunnya cantik. Ini kan rame-rame kemari. Ini bebatuan nggak takut nih jatuh? Nggak licin kok batunya. Harapannya dicantikkan lagi tempatnya. Biar pengunjung merasa nyaman datang kemari. Pemirsa, objek wisata Sibeabea ramai dikunjungi wisatawan dari luar daerah pada libur lebaran tahun ini. Meski matahari terik tak mengurangi semangat dan juga semangat antusias wisatawan untuk menikmati keindahannya. Bukit Sibeabea yang berada di Harian Boho, Kabupaten Samosir. Bukit Sibeabea ini merupakan tempat wisata religi baru yang dibuka untuk umum sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu. Di lokasi ini wisatawan akan disuguhkan dengan indahnya pemandangan alam Danau Toba dengan bukit-bukit yang mengitarinya. Namun daya tarik utama dari tempat wisata ini adalah jalanan berkelok yang kini jadi spot foto favorit bagi wisatawan, serta patung Yesus yang ada di puncak bukit. Selain itu, bentangan bukit-bukit semakin menambah indahnya jalanan berkelok di Bukit Sibeabea ini. Wisatawan yang datang ke pelataran patung Yesus dapat menikmati waktu dengan bersantai di tempat duduk yang telah tersedia sembari menikmati udara yang sangat sejuk khas dari pegunungan. Salah seorang pengunjung, Dedi Siahaan, mengatakan dirinya baru pertama kali datang ke Bukit Sibeabea dan sangat kagum atas keindahannya. Dedi juga berharap pihak pengelola dapat menyediakan tempat untuk berteduh bagi wisatawan yang sedang berkunjung. Tempatnya bagus, walaupun belum selesai, ini kan salibnya kan patungnya, ya untuk foto-foto, view-viewnya pun baguslah pemandangannya di sini. Ya kedepannya supaya biar lebih bagus lagi kan sediakan perpondokan apa segala macam. Karena kan siapa tahu hujan, panas terik gitu kan, kita bisa berteduh segala macam kan, tempat makannya ada ya kan. Harapan gitulah.
Pemirsa, pada masa libur Lebaran, sejumlah tempat wisata favorit di Tapanuli Utara ramai dikunjungi. Selain tempat untuk melihat keindahan Danau Toba, atraksi para layang penambah daya tarik pengunjung. Seperti di salah satu lokasi wisata favorit, yakni Huta Ginjang di Kecamatan Muara, ramai dikunjungi saat masa liburan Lebaran tahun ini, terutama para pengunjung dari luar kota. Selain menjadi lokasi spot wisata paling keren di Sumatera Utara untuk menikmati pemandangan Danau Toba, di kawasan wisata ini para pengunjung disuguhkan atraksi para layang yang dilakukan sejumlah atlet para layang lokal. Dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, dari tempat ini pengunjung dapat menikmati panorama keindahan alam Danau Toba sejauh mata memandang. Menurut salah seorang atlet para layang, Andres Simaremare, aktivitas atlet para layang yang tergabung dalam Federasi Aerosport Indonesia rutin dilakukan untuk latihan para atlet. Sejumlah atraksi para layang ditampilkan sekaligus mencari dan memotivasi bibit-bibit atlet para layang untuk dilatih. Sementara itu, bagi para pengunjung yang ingin mencoba atraksi para layang sembari menikmati alam Danau Toba dari udara, pengunjung dapat menyewanya dan didampingi oleh para atlet. Selain itu, bagi para pengunjung adanya atraksi para layang seperti di Huta Ginjang cukup menarik minat pengunjung untuk mengunjunginya. Pemirsa, libur Lebaran Idul Fitri tahun ini di sejumlah wisatawan lebih ramai mengunjungi Kabupaten Samosir. Hal itu dapat dilihat dari arus kendaraan yang masuk ke Samosir seperti di Pelabuhan Penyeberangan Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Jumlah kendaraan roda 2 maupun 4 yang masuk ke Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasanya. Kapospam Pelabuhan Penyeberangan Ambarita, AKP Nandi Sibutar-Butar mengatakan, Lebaran kali ini lonjakan kendaraan yang masuk dari Pelabuhan Penyeberangan Ajibata maupun dari Pelabuhan Penyeberangan Ambarita mengalami peningkatan, dikarenakan meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang untuk berlibur ke Kabupaten Samosir. Nandi juga menyebutkan peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Kabupaten Samosir di Pelabuhan Penyeberangan sudah mulai terlihat sejak 4 hari yang lalu. Nandi menjelaskan untuk menyesuaikan lonjakan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Samosir agar tidak menimbulkan kemacetan sesuai dengan hasil koordinasi dari pihak ASDP bahwa trip jadwal keberangkatan kapal feri akan ditambah menyesuaikan dengan keadaan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.